Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. Sadaqallahul azim. Puji syukur kepada Allah, selawat salam kepada Rasulullah, ahli dan sahabat beliau sekalian. Tepatnya malam 8 Zulhijjah, malam 9 Zulhijjah adalah puncak perjalanan ibadah haji. Bahwa dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada malam 8 Zulhijjah bermimpi. Perintah Allah, hai Ibrahim, sempurnakan nazarmu. Mula Nabiullah Ibrahim belum dikaruniai anak dengan istri Sarah. Lalu begitu mendapat istri kedua Siti Hajar, beliau hamil. Tidak ingat lagi, lupa, normallah. Ketika kita terjepit, banyak janji-janji dengan Allah. Nabi Ibrahim pun merasakan peristiwa itu. Lalu begitu Siti Hajar hamil, tidak ingat lagi janji dengan Allah. Kata Allah, malam 8 Zulhijjah, hai Ibrahim, kamu pernah berjanji denganku. Tepati janjimu itu. Tidur Nabi Ibrahim, bingung Nabi Ibrahim. Ya Allah, apa janjiku denganmu ya Allah? Tidur lagi Nabi Ibrahim. Lalu Allah tegur lagi, hai Ibrahim, tepati janjimu denganku. Nabi Ibrahim menangis, tidak tahu janji apa ya Rabb. Ya, ketika itu tidur lagi Nabiullah Ibrahim, lalu bermimpi lagi, hai Ibrahim, tepati janjimu. Semalaman tidur, bangun, tidur, jaga, tidak paham Nabi Ibrahim. Janji apa yang pernah saya ucapkan denganmu ya Allah? Maka geken ke malam 8 Zulhijjah, malam tarwiyah. Apa itu tarwiyah?
ragu-ragu apakah mimpi itu dari Allah atau dari syaitan. Lalu malam besoknya 9 Zulhijjah, gemelumpolom Nabiullah Ibrahim mimpi lagi. Hai Ibrahim, tepati janjimu, kamu berjanji dengan saya. Barulah paham Nabi Ibrahim, benar ini mimpi dari Allah, perintah dari Allah, bahwa ketika itu saya belum punya anak, sempat menyembelih kurban ratusan ribu ekor kambing, ya, puluhan ekor, puluhan ratusan ekor lembu, onta, luar biasa banyak korban Nabi Ibrahim, sehingga di mana-mana orang memuji-muji Ibrahim. Hebat Nabiullah Ibrahim, luar biasa dermawan Nabiullah Ibrahim. Ketika itu sempat keluar di mulut saya, ya Allah, kalau saya engkau karuniai anak, dan anak pun engkau minta, akan kuberikan kalau memang itu maumu ya Allah. Yang golom nane, golom nane. Begitu kanane Ismail kana melalui hajat tuo hana tingat. Lalu pada malam Arafah baru paham, ya Allah, aku tepati janjiku denganmu ya Allah. Besok hari ketika Ismail lagi indahnya bercengkrama dengan seorang ayah, Nabiullah Ibrahim nane katuha, bayangkan geperintah oleh Allah untuk kohtaku sembelih karena janjimu, kalau engkau minta anak dan engkau berikan anak, anak itu engkau minta ya Allah, akan kuberikan karena memang permintaanmu. Maka geken ke dalam Quran, ya, ke Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku tercinta, ayah bermimpi anni azbahuka, bahwa ayah diperintah Allah untuk menyembelihmu. Fandur madza tara, ayah mau tahu bagaimana pendapatmu nak, bagaimana tanggapanmu. Allah yang minta ini anak, ya. Lalu Al-Quran menceritakan Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'maru, hai ayah, lakukan, if'al, kerjakan, ma tu'maru, apapun perintah Tuhan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan menemukan saya dalam keadaan sabar. Engkau akan melihat saya menerima perintah Allah ini dengan senang hati. Lagian kisah mula kenapa Nabi Ismail harus disembelih, karena memang perintah Allah dan janji Nabi Ibrahim kepada Allah. Falamma aslama wattallahu lil jabin, ketika dua-dua sudah siap menerima perintah Allah dan Ismail direbahkan ke tanah, kagak puih lagi puih kameng. Dua-dua luar biasa kuat, luar biasa. Ismail menerima, boleh jadi kita membayangkan karena seorang anak kecil tidak paham apa itu sembelih. Tapi bayangkan ayah Nabiullah Ibrahim, mana ada ayah di dunia ini yang sanggup menyembelih anak kecuali ayah yang gila. Ini bukan gila, betul-betul perintah Allah. Palamma aslama, menyerah kedua-duanya, menerima penuh, bulat nguati terima. Watallahu lil jabin, lalu Ismail direbahkan ke tanah, pipinya lengket ke tanah. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, lalu ketika itu Allah seru, hai Ibrahim, engkau telah menepati mimpimu, engkau telah memenuhi janjimu.
Inna kadzalika najzil muhsinin. Kamilah yang akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, luar biasa kisah Nabiullah Ibrahim. Sehingga perjalanan haji, hakikat haji adalah napak tilas untuk merasakan kehidupan sebuah keluarga yang tangguh dengan perintah Allah. Itulah Nabiullah Ibrahim bersama ananda Ismail ketika itu. Sampai hari ini dan sampai hari kiamat diabadikan oleh Allah. Sehingga setiap jamaah haji melakukan tawaf, mereka akan merasakan betapa indahnya di samping Ka'bah ada letter U yang disebut dengan nama Hijir Ismail. Apa makna hijir? Kamar. Ismail inan gemen tanau. Anak min bermain-main anak-anak. Di situ Ismail main-main geken ke kamar Ismail. Lagian gegambarkan ketika berada di Safa Marwah. Itu kisah Siti Hajar mencari air antara Safa dengan Marwah. Lalu Allah bayar dengan munculnya sumur Zam-Zam dekat dengan makam Ibrahim, dekat di samping Ka'bah. Padahal Hajar mencari air di bukit Safa dengan Marwah. Ketika jamaah haji berada di Mina, diabadikan lempar jamrah, jamrah kubra, jamrah sughra atau wusta, 3 titik lempar jamrah. Itu semua peristiwa yang terjadi pada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, yang jid tacuk ke pelajaran bahwa tidak ada satu manusia pun di planet bumi ini yang setangguh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad pun menangis ketika mendengar kisah penyembelihan Ismail. Nabi Muhammad geleng-geleng kepala, tidak sanggup aku tidak sanggup seperti kakek Nabiullah Ibrahim. Makanya saking tangguhnya Nabiullah Ibrahim, kenapa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim bakohan Adam, kama sallaita ala Adam wa ala ali Adam. Kau lebih lega Nabi Adam, hana gupetaju ba Nabi Adam, Nabi Ibrahim pakon lagenyan ke tangguhnya Nabiullah Ibrahim. Lalu ketika itu sukses Nabiullah Ibrahim, menangis semua malaikat di alam atas, teriak, oh Tuhan, tidak ada makhluk sehebat Nabiullah Ibrahim. Oh Tuhan, kami menyerah, oh Tuhan, wajar Adam bagian daripada khalifahmu di muka bumi. Luar biasa. Apa yang terjadi? Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sebuah gelar, Ibrahim Khalilullah, Ibrahim teman dekat Allah. Allah nak perle kengon, Allah nak perle ke pembantu, Allah nak perle kepada orang-orang yang tolong Allah. Tapi Nabi Ibrahim beri titel oleh Allah Ibrahim Khalilullah. Apa yang terjadi? Lagenyan kekuatan menerima perintah menyembelih anak sebagai persembahan, ingin mendapat redha Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat urun syilun yang berbahagia, patut danyo renungi ya, hana mudah tak lakukan sembelihan kurban. Nabi Muhammad gemau. Makanya Nabi Muhammad setiap menyembelih kurban, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad.
Ya Allah, neterimonyo sembelihan kurbanyo dari Muhammad, ya Allah, dari keluarga Muhammad, ya Allah, dari umat Muhammad yang miskin, ya Allah. Laginya Nabi Muhammad legekoh taku kemeng, legekoh taku unta, berdoa ya Allah, nyo dari Muhammad ya Allah, nyo dari keluarga Muhammad ya Allah, nyo dari umat Muhammad yang gatin-gatin ya Allah, neterimong ya Allah, takabal neterimong ya Allah. Maka berhati-hati, beni pikir biasa-biasa, hana tatumuti kemeng, korban masalah. Bayangkan menyo lagi kekuatan Nabi Ibrahim, ndak mampu nyerah kita. Mana ada anak mampu kita sembelih anak. Murung lain yang kon anu han tanggup takuh. Kon anu kon melintai kon cucuk hanam tertutup. Taku manusia enggak kuat kita, enggak kuat. Mampu dalam mana? Ya Allah, maka kekele Nabi, mangkana lahu si'ah, to yang lamudip nyona ke lapangan rezeki, walam yadha hana di kurban, fala yaqurbanna musallana, beto keno bak masjid kamu, beto keno bak musalla kamu, tempat ibadat, beto keno bak tempat ibadatnya. Laginya bahasa Nabi ge ancam urang na kemampuan na rezeki ilung kali kuti zaman ya pe kali kekoh daku kelon kamu bandu ada ubud kali kekoh daku kameng leyah bandum sudah semua korban. Ndak begitu istilah korban. Gekele Nabi, man lahu si'ah, to yang na kemudahan, na rezeki, walam yadha hana dipuge korban, fala yaqurbanna musallana, beto kuno. Ya, maka dalam bahasa lain yang menyejukkan kekele Nabi bahwa amalan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang paling dicintai Allah adalah menyembelih kurban. Bagaimana cinta Allah kepada sembelihan kurban? Kekele Nabi, darah tetesan awal dari leher binatang kurban sebelum jatuh ke tanah sudah duluan lam jaro Allah, karuh lam jaro Allah, lagengan ke cintanya Allah kurban yang tak lakukan ba'idul adha. Fatibu, perbaguskan jiwamu, gepugali Nabi kepada Fatimah, hai anak lun Fatimah, bertenang hati tati kurban, bertenang hati tati kurban. Sehingga kekele Nabi pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah kurban itu, tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, kuku-kukunya akan Allah bangkitkan semua. Begitulah bernilainya sembelihan kurban. Karenanya orang Syi'lun yang berbahagia tidak bermaksud menggurui, tapi sekedar taulah-ulang kembali. Besar sekali nikmat Allah yang hijuk katanya. Andai jadeh gekoh taku Ismail tembus putuh hana geganto oleh Allah ngon kibas, andai apa yang terjadi? Bayangkan banyak lanjutan korban koh taku mungkin danyo nalimong anak yang tulut kapasi jika sasaran daripada keluarga koh taku. Tapi bayangkan telamat bandum danyo dengan peristiwa geganto oleh Allah penyembelihan kurban taku Ismail, leher Ismail geganto oleh Allah dengan kibas yang luar biasa. Makanya orang Syi'lun ya, kalon ke dalam, tak usah terlalu sibuk keluar, buka mata hati betapa besarnya, agungnya nikmat Allah yang sangat lemah tanyo mensyukuri nikmat nyo kenyo momentum Idul Adha
sebagian saudara hamba Allah gundang utanong suci. Itanyo yang hana gundang, nyo dah lakukan dengan senang hati, berbahagia. Ya, berbahagia. Bahkan geken ada sembelihan akikah, ada sembelihan kurban. Menyokamate kiban dalam fikih, menyokamate hana giyule si akikah. Pakon akikahnya tiket cerah hidup. Menghidup jika hanale pun cerah. Hidup jika mati, mampu cerah laum. Tiket cerah hidup keken akikah. Lalu bagaimana? Lakukan kurban. Karena kurban akan menjadi kenderaan akhirat. Kurban akan menjadi kenderaan akhirat. Ti kemak tabo, ti keyah tabo. Oh, kepegah hana gwasit leyah, hana gwasit lema, hana payah tepegah. Ya Allah, menyotanyo juk keyah juk kemak buna wasit, menyomak juk ketanyo kana, yah juk kana hana payah wasit. Kiban cara temiki panik tak antene. Nabi Muhammad gemu doa, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad yang miskin, ya Allah, dari umat Muhammad yang enggak ada apa-apa. Beriban otro ba mak nagwasit lima ti kurban hana hanje. Ya Allah, betul-betul kado hanali terowongan hati hanali kekuatan luar biasa mencintai harta. Lagian ke akibat daripada sangat cinta kepada harta. 2.600.000 kepegah le panitia. Mungkin nyota fikir le, tapi tidak ada apa-apanya. Bila dibanding perjalanan abadi, bayangkan di dunianya, nah Honda, nah moto, nah kereta angin, nah macam-macam kenderaan, asai deh, mita, belum. Bayangkan dah bodoh horo kiamat hana kenderaan. Tidak ada kenderaan, bayangkan gimana? Mau ke mana? Nyata jauh pekan Aceh itu hana mampu hana kenderaan. Hanali lagi jamun tega dajak ngon tapak hana. Semua perjalanan haji enggak ada lagi dengan kaki. Dari hotel Mekah jak Arafah ngon moto. Dari Arafah wo Muzdalifah ngon moto. Muzdalifah wo Mina ngon moto. Dari Mina wo hotel ngon moto. Dari hotel ke masjid ngon moto. Hanale jak on tapa. Apa kibar hana ingat bahwa omate hana kenderaan. Ya Allah, hanale pengen kunci lu. Mutuah tat. Tamelake ba Allah berbuka hati tanyo. Berbeda pit mata. Sehingga kekele Nabi be tatamon daging kurban sampai leuro paju be menan. Pe nyangkan makna fatibu. Pelaga ati mio kata ti kurban je pajo je kurban je dipajo oleh orang kaya, je dipajo oleh orang katin hana pantang malaikat nyo ketem pajo biju je pajo hana pantang. Tapi yang perlu pegah kekelinan be tatamon kurban sampai leuro metamon je pajo hana gebi pemopom ji lagenyan kesenang berbagi nikmat pada saat musim Zulhijjah. Orang Syilon kembali kepada sejarah. Kurban kon pada periode Nabi Ibrahim mentong. Kagak awali sejak zaman Nabi Adam. Itulah yang dilakukan oleh Habil dan Qabil ketika mereka dikawinkan oleh Nabiullah Adam selang-seling. Qabil nadi Aklima, Habil punya adik Lahuda. Lahuda kurang lagak bacu, Aklima lebih lagak putih jangan. Gepu kawin le Nabi Adam selang-seling. Lahuda gejuk ke Qabil, Aklima gejuk ke Habil. Nak terima. Qabil nak mau terima apa adik aku dikasih untuk si Habil, nak mau. Akhirnya
digeken oleh Nabi Adam, kalau kamu tidak menerima aturan Tuhan, coba kamu sembelih korban sebagai bukti siapa yang diterima korbannya oleh Allah, itulah korban pertanda sah perkawinannya. Ya, Habil kena pelara kambing, gembala kambing, geti kambing, gejuk kambing tabo, gekoh taku gepuduk lam padang. Si Qabil petani ulung, gecok padi padumbuh genasai, gepuduk lam padang, gecok ke otenyan gecok oleh Allah nyan kenyan kibas yang geti oleh Habil geputrun oleh Allah pada saat penyembelihan Nabiullah Ismail alaihi salam sebagai pengganti leher beliau. Tapi yang paling muncul, kenapa seolah-olah kurban itu hanya peristiwa zaman Nabi Ibrahim? Bukan. Karena penyembelihan Nabi Ibrahim kon binatang mantong, kon binatang mantong, anak gekoh oleh Nabiullah Ibrahim. Maka wajar mantong dalam sejarah seolah-olah muncul bahwa sunnah menyembelih kurban sang-sang sunnah Nabi Ibrahim kon mulai dari Nabi Adam terus Nabi Muhammad, syariatnya terus bersambung. Makanya bodoh katanya terus giliran badannya tiumudip pengle tenagana badan tehat kakak daputip yang gekoh taku kurban leyah jaman wate ubuk leung kali gekoh taku kurban leyah jaman hana payah li nyan gekel Nabi fala yaqurbanna musallana beto keno bak musalla kamu batu tempat ibadat beto keno berangkat ke dia lagi nyan kebenci Nabi. Orang silon sidang jamaah Jumat yang berbahagia, berbaik sangka tanya kepada Allah, mudah-mudahan tulung Allah menyertai tanya, bahwa itulah salah satu catatan penting di balik peristiwa penyembelihan kurban yang malah bahkan Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anak kandung sendiri, dan itulah satu-satunya anak ketika itu. Belum ada Ishak, belum ada anak-anak yang lain, hanya Ismail. Maka geken apa itu ibadah haji? Salah satu rahasia ibadah haji napak tilas, bagaimana merasakan, mencicipi pahit getirnya Nabiullah Ibrahim bersama keluarga tangguh menerima perintah Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام
أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك المذنبون ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا وذنب والدينا فاغفر لنا ولوالدينا فاغفر لنا ولوالدينا فاغفر لنا ولوالدينا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.